Jadi begitulah cara Allah menilai. Jadi nggak bisa terus kalau umpamanya kamu bilang soleh, kalau saya itu cerita tentang soleh itu di otak saya soleh itu di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, mau tanya ini Pak Ustadz, kenapa sih kita dianjurkan itu untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh seperti itu Pak Ustadz? Oh iya, kalau kita berkumpul dengan orang soleh, apakah salah satu cara untuk menjaga hati tetap di jalan Allah, Ustaz? Iya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Anjuran berkumpul dengan orang-orang soleh itu memang harus kita lakukan. Satu, kalau memang ketemu dengan orang-orang yang soleh, namanya orang soleh itu insya Allah dia punya ilmu baik, ilmu syariat agama baik. Selain dia punya ilmu agama baik, insya Allah namanya soleh ya, dia pasti insya Allah mengerjakan. Adabnya juga baik. Dia mengerjakan dari ilmu yang dia punyai. Kemudian dia punya adab dari ilmu tersebut, itu punya adab karena dia sudah mengerjakan, dia pasti punya adab. Kalau seseorang dia punya ilmu agama yang banyak tapi dia belum mengerjakan dengan penuh, ya dia biasanya belum punya adab. Itu jelas sekali, kurang lah. Entah cara ngomongnya, perilakunya, bercandanya, begitu. Jadi kalau orang yang kita lihat soleh atau dianjurkan berkumpul dengan orang soleh itu orang yang punya ilmu, dia mengerjakan, insya Allah dia pasti punya adab. Nah, paling tidak bukan hanya menjaga hati sebenarnya, tetapi kita mendapatkan ilmu dari beliau. Itu yang pentingnya ya, Ustaz. Ilmu apa saja, mau ilmu sholat, puasa, bagaimana kita sholat, bagaimana takbir, bagaimana sunnahnya, bagaimana duduk di antara dua sujud, bagaimana duduk tahiyat awal, kemudian terakhir ya tahiyat akhir, tawaruk, seperti itu akan kita ketahui sebenarnya. Apalagi ilmu akhlak, kalau memang dia itu punya adab, dia mengerjakan ilmu akhlak, insya Allah pasti punya. Bagaimana seorang itu berpikir, bagaimana seorang mendengar kata-kata orang lain yang enggak cocok, dia pasti memberikan memberikan pengetahuan yang ada, pengertian yang tidak keluar dari syariat Islam. Kemudian bagaimana menjawab omongan orang yang orang itu emosi, yang orang itu dia tidak tahu, kan tetap ya. Menjawab omongan orang yang orang itu tidak tahu. Kan kadang-kadang kita menjawab omongan orang tidak tahu itu langsung senyum sinis itu bahwa ini bodoh ini kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang punya adab, enggak ya, dia akan menjawab mengikuti alur pikirannya sebenarnya. Sehingga jawaban orang yang soleh itu malah kelihatan kayak rendah sekali bagi orang-orang yang merasa tinggi ilmunya. Rendah sekali sih jawaban itu. Lah kan jawaban ini diberikan sama saudaranya yang memang dia kurang di dalam berpikir aja, dia ngikutin jadinya. Seperti itu. Makanya orang kita berkumpul, dianjurkan berkumpul dengan orang soleh itu paling tidak kita tahu ilmunya dulu. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, tahap berikutnya apa? Menjadi pahala. Nah, harus diamalkan, dikerjakanlah ilmu-ilmu yang baik tersebut. Sehingga di titik itulah kita akan mendapatkan
hidayah dari apa yang kita kerjakan baik itu akan mendapatkan hidayah, petunjuk baru lagi dari Allah, petunjuk baru lagi. Sensitivitas dari hati kita itu akan hidup istilahnya. Sehingga umpamanya kalau itu anak muda, dia benar-benar begitu, kemudian dia ingin menjadi soleh di hadapan Allah, walaupun dia bekerja sehari-hari, bekerja juga bekerja yang baik, kan gitu ya. Dia akan dituntun oleh Allah Ta'ala untuk menemukan pekerjaan yang baik, halal, baik. Nah, nanti kalau dia itu ingin punya istri, ya nanti ya Allah, kalau dia sudah punya ada kerentek untuk ingin punya istri, dia akan dicarikan oleh Allah Ta'ala istri yang sekufu dengan dia. Seperti itu. Pak Ustadz, saya jadi teringat nih, saya kan dulu seorang karyawan juga, Pak Ustadz, 28 tahun saya berkumpul dengan teman-teman saya di tempat kerja itu. Memang ada teman-teman itu yang rajin sholat, seperti itu Pak Ustadz. Kita ikut sholat. Apa kalau orang soleh itu yang dimaksud sudah rajin sholat, sudah termasuk orang soleh seperti itu Pak Ustadz? Dia baru soleh di sholat. Nah, berarti selama itu kan hampir hampir rugi ya waktu berkumpulnya itu, karena tidak ada yang seperti Pak Ustadz katakan tadi, manfaat pengetahuan tentang agama itu Pak Ustadz. Ya memang, tapi paling tidak kalau sudah punya temen yang sholatnya rajin itu ya seneng lah. Daripada ikut gitu ya ikut-ikutan, paling tidak ikut sholatnya bareng berjamaah, itu nggak ada masalah menurut saya. Cuma apakah itu dikatakan soleh? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu. Setiap apa yang dilakukan itu akan menjadi penilaian di hadapan Allah Ta'ala. Masing-masing. Pada saat dia itu sholat ya dinilai dia sholatnya khusyuk, ya dinilai dia bagus, kan? Pada waktu dia itu keluar dari sholat, kemudian diajak ngomong dengan temennya yang temennya itu nggak sholat, dia kaku hatinya, nggak mau jawab, lah kan salah juga dia. Malah jadi merusak nilai sholatnya gitu Pak Ustadz. Dia merusak akidahnya sendiri kan sebenarnya. Kenapa kamu itu dengan orang yang tidak sholat kamu jadi benci, kan begitu. Kalau memang kamu itu mau dakwah, ibaratnya ya ajaklah dengan yang baik, yang ma'ruf sebenarnya. Kan seperti itu. Jadi setiap hal itu bisa dinilai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana juga dia dengan istrinya, kan ada. Bagaimana dia dengan anaknya, bagaimana dia dengan mertuanya, bagaimana dengan, kan ada. Bagaimana kalau memang itu dia dengan kelompok Islam yang lain, ya sebenarnya kelompok Islam di Indonesia ini kan banyak benar. Bagaimana dia menjelek-jelekan nggak dengan kelompok yang beda kan? Ya gitu, jadi kelompok-kelompok gitu. Ya boleh kelompok-kelompok itu boleh asal tetap silaturahmi itu terjaga baik. Kan seperti itu. Jadi begitulah cara Allah menilai. Jadi nggak bisa terus kalau umpamanya kamu bilang soleh, kalau saya itu bercerita tentang soleh itu di otak saya, soleh itu di hadapan Allah. Bukan kelihatan soleh dia sholat, enggak bisa, tapi dia soleh-sholatnya iya. Soleh-sholatnya iya. Berarti terlalu ini ya, apa namanya, terlalu tinggi itu ya Pak Ustadz, kalau soleh di mata Allah itu. Kan soleh kan banyak, soleh itu mencakup semua. Apa ada itu orang-orang seperti itu? Ya Rasulullah kan jelas satu kan. Nah iya, tapi kan makanya sekarang ada seseorang yang ingin berkumpul dengan orang yang soleh Ustadz. Tentu orang ini kan belum tahu ciri-ciri orang yang soleh, yang mana yang dia harus temui, yang mana Ustadz tadi bilang kan soleh di mata Allah. Bisa aja solehnya masih di mata manusia. Apakah dengan berinteraksi terus baru ketahuan oh dia belum soleh, atau dicari di mana tuh Ustadz? Ya sebenarnya itu sulit juga, tetapi memang kalau di zaman sekarang kalau kita mau berguru dengan guru yang agamanya cukup lumayan baik, ya jangan cuma satu guru. Karena bisa aja guru satu dia mengajarkan tentang pemahaman teori. Guru yang lain bisa aja dia mengajarkan tentang pemahaman. Guru yang lain dia mengerjakan tentang akhlak. Guru yang lain dia mengerjakan tentang tauhid. Jadi disiplin ilmunya kan beda-beda. Nah, untuk menemukan soleh yang
benar di hadapan Allah memang sulit. Tapi kan sudah banyak nih ustadz-ustadz yang baik-baik. Yang baik-baik ya ini ya. Yang baik-baik kan kita bisa lihat tadi cara bicaranya, kemudian menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah kan gitu ya. Tentang hadis, mana yang sahih, mana yang tidak. Dan banyak sekali kita itu diceritakan tentang akhlak Rasul ya. Banyak istilahnya, tinggal memilih. Makanya kalau zaman sekarang jangan memilih hanya satu ustadz aja, karena kalau satu ustadz pasti nanti dia orang yang seperti ini biasanya dengan ustadz-ustadz yang lain anti, sehingga orang yang seperti ini nanti kalau dia nggak suka dengan ustadz yang lain menyerang ustadz yang lain yang nggak cocok dengan gurunya dia. Inilah yang akan menjadi perusak nantinya. Orang-orang seperti ini itu perusak. Nah, di titik inilah kita harus hati-hati, sehingga harus waspada. Boleh berguru pada ustadz-ustadz yang lain yang baik-baik, silahkan belajar, silahkan praktekkan. Dan dengan ustadz atau kelompok saudara kita yang lain, nggak usah kita mencaci yang enggak, karena keilmuannya barangkali atau ketidaktahuannya barangkali atau belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tetap rukun aja biasa. Sehingga di titik itulah nanti biarkan orang yang memilih, jadi bukan karena kita yang mau sok pingin punya jamaah itu banyak sehingga melucu, sehingga keluar dari jalur syariat kan gitu ya, sehingga berdusta itu karena nggak tahu, dia bilang tahu seperti itu ya nggak boleh. Jadi untuk mencari yang seperti itu sulit, tetapi kalau menggabungkan insya Allah bisa aja, malah yang diberi hidayah yang bisa paham digabungkan, nah itulah yang diberi hidayah. Nah di titik itulah kita memahami bahwa harus hati-hati kita memilih guru sehingga tidak menjerumuskan kita ya. Mudah-mudahan Haji juga ketemu sama guru-guru yang bisa aja menurut Haji itu soleh di hadapan Allah, bisa aja akan ketemu dengan orang itu sehingga bisa terbimbing istilahnya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani sisa umur kan seperti itu. Saya bilang sisa umur itu bukan karena tua loh, Ci. Udah gak muda. Maksudnya udah gak muda. Iya, sisa umur. Jadi memang silahkan belajar, berkumpul dengan orang-orang soleh yang jelas, jangan membeda-bedakan bahwa kita ini yang paling benar, nggak boleh kita seperti itu. Karena tetap kita manusia biasa yang masih punya salah, masih punya kekurangan di hadapan Allah Ta'ala. Semakin kita itu evaluasi banyak, semakin insya Allah kita akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan malah bisa iman kita kepada Allah itu semakin kuat. Dan yang bisa tahu itu Allah. Kelompok-kelompok saudara-saudara kita ya nggak tahu. Tapi kalau dia merasa kelompoknya lebih benar, lebih hebat, ya itu sudah salah dulu sudah. Jadi begitu. Jadi boleh silahkan berkumpul dengan orang-orang soleh, belajar dengan baik, amalkan satu persatu ayat, hadis, sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dunia wal akhirah. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.